Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Saya dari Pendidikan Matematika 1 semester 6 UIN Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pembuktian teorema 3.4.4, pembuktian teorema 3.4.5 tentang kriteria divergen, serta contoh soal 3.4.6 yang bagian A dan yang bagian B. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teorema 3.4.4. Misalkan X sama dengan Xn sebagai barisan bilangan real, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X elemen real. Yang kedua, ada epsilon 0 lebih besar 0 sedemikian sehingga untuk setiap K elemen N terdapat NK elemen N sedemikian sehingga NK lebih besar sama dengan K dan mutlak dari XNK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Pernyataan yang ketiga, ada epsilon 0 lebih besar 0 dan subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X sedemikian sehingga nilai mutlak dari XNK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Baiklah, untuk penulisan X di sini dia X huruf besar karena dia menandakan barisan. Kemudian N itu adalah bilangan asli. Untuk pembuktian yang pertama itu berhubungan dengan yang kedua. Jika Xn tidak konvergen ke X, maka untuk epsilon 0 lebih besar 0 akan sulit menentukan K elemen N. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Xn memenuhi mutlak dari Xn dikurang X lebih kecil epsilon 0. Maka untuk setiap K elemen N tidak benar bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku ketaksamaan mutlak dari Xn dikurang X lebih kecil epsilon 0. Dalam hal ini, untuk setiap K elemen N terdapat NK lebih besar sama dengan K sedemikian sehingga mutlak dari SNK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Jadi untuk pernyataan yang pertama dan yang kedua itu sudah terbukti ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua berhubungan dengan yang ketiga. Kita ambil epsilon 0 lebih besar 0, epsilon 0 lebih besar 0, sehingga kondisi yang kedua itu sudah berlaku. Jadi kondisi 2 berlaku. Kita misalkan N1 elemen N sedemikian sehingga N1 lebih besar sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Dan nilai mutlak X N1 dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 2. Lalu misalkan lagi. Misalkan N2 elemen N sedemikian sehingga N2 lebih besar dari N1. Dan nilai mutlak X N2 dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Dan misalkan lagi N3 elemen N
Sedemikian sehingga N3 lebih besar dari N2. Dan nilai mutlak Xn3 dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0. Begitu seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita peroleh subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X. Sedemikian sehingga nilai mutlak XNK dikurang X lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Sehingga sudah terlihat kan? Berarti yang ketiga ini sudah terbukti. Untuk pernyataan yang ketiga itu berhubungan ke yang pertama. Misalkan X sama dengan Xn memiliki subbarisan X aksen sama dengan XNK, memenuhi kondisi yang ketiga, maka X tidak konvergen ke X. Jika seperti itu, berdasarkan teorema 3.4.2, jika X adalah barisan bilangan real yang konvergen ke X, maka subbarisan dari X juga konvergen ke X. Nah, sebelumnya kita mengatakan subbarisan itu apa? X aksen. X aksen juga konvergen ke X. Hal ini tidak mungkin. Kenapa? Sebab X aksen sama dengan XNK tidak berada dalam lingkungan epsilon 0 X. Sehingga terbukti. Berarti terbukti lah ya untuk teorema pernyataan yang ketiga yang berhubungan dengan yang pertama ini. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai pembuktian teorema selanjutnya, yaitu teorema 3.4.5 mengenai kriteria divergen, yang berbunyi, jika barisan X sama dengan Xn bilangan real memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X divergen. Sifat yang pertama, X mempunyai dua subbarisan konvergen, X aksen sama dengan XNK dan X2 aksen sama dengan XRK dengan limit keduanya tidak sama. Sifat yang kedua, X tidak terbatas. Perlu kita ingat di sini, salah satu saja sudah bisa dikatakan divergen, apalagi keduanya. Berarti untuk yang dikatakan divergen itu dia memenuhi salah satu saja dari sifat kedua ini sudah dikatakan divergen. Oke, sekarang kita akan membuktikan teori sifat yang pertama. Baiklah, kita akan membuktikan sifat yang pertama. Ada sebuah barisan X sama dengan Xn. Barisan X sama dengan Xn ini memiliki dua subbarisan. Subbarisan yang pertama X aksen sama dengan XRK. Ini ada limitnya, ada
Subbarisan yang kedua, X dua aksen sama dengan X N K. Ada limitnya juga. Kedua subbarisan ini memiliki limit yang berbeda. Karena sebenarnya limit itu tunggal. Sehingga X sama dengan XN dipergen. Karena semua subbarisan yang konvergen harus konvergen pada limit yang sama. Jadi dia dikatakan konvergen dia pada limit yang sama. Contoh, jika X sama dengan 0,2, 0,2, 0,2 dan seterusnya. Ini merupakan barisan X. Berarti kita lihat di sini apa subbarisannya. Maka subbarisan yang pertama X aksen sama dengan 0,0,0 dan seterusnya. Subbarisan yang ini pun konvergen ke 0. Limitnya berarti dan L limit sama dengan 0. Subbarisan yang kedua X2 aksen 2,2,2 dan seterusnya. Ini konvergen ke 2 dan limitnya sama dengan 2. Kita lihat di sini nilai kedua limit tidak sama kan? Nilai limit keduanya tidak sama. Sehingga ini dikatakan divergen. Sehingga X sama dengan 0,2, 0,2, 0,2 dan seterusnya divergen. Karena semua subbarisan harus konvergen pada limit yang sama. Jadi ini ada penjelasan mengenai teorema 3.4.5 bagian yang pertama. Ini sudah terbukti. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang kedua, X tidak terbatas. Diketahui X sama dengan XN. X sama dengan XN, elemen real. Kemudian apa lagi yang diketahui? X tidak terbatas. X tidak terbatas. Akan dibuktikan X divergen. Buktinya ini untuk membuktikannya menggunakan pembuktian tidak langsung kontraposisi. Jadi teorema 3.4.5 yang bagian yang kedua ini merupakan kontraposisi dari teorema 3.2.2 sebelumnya yang berbunyi jika suatu barisan konvergen maka terbatas. Jadi kontraposisi dari pernyataan ini apa? Kontraposisinya. Kontraposisi dari teorema 3.4.5
3.2.2 apa? Jika tidak terbatas, maka barisan bilangan real dipergen. Nah, kita lihat apa? Ini merupakan bunyi dari teorema 3.4.5 yang kedua. Jadi ini apa tuh? Seperti ini. Jika P maka Q akan sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Artinya untuk membuktikan kebenaran dari jika negasi Q maka negasi P, kita cukup membuktikan jika P maka Q. Berarti untuk teorema 3.4.5 yang kedua ini kita hanya membuktikan si teorema 3.2.2. Jadi ini kita hanya membuktikan pembuktian teorema 3.2.2 yang berbunyi misal X sama dengan XN adalah barisan bilangan real yang konvergen. Berarti limit xn sama dengan x elemen real. Karena limit xn sama dengan x, maka untuk epsilon sama dengan 1. Untuk melanjutkannya kita lihat di sini menggunakan teorema 3.1.6 yang bagian C terdapat K epsilon elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K epsilon suku-suku ke N suku-suku ke XN memenuhi nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil epsilon. Inilah bunyi teorema yang 3.1.6 yang bagian C. Sehingga dari soal kita tadi terdapat K elemen N sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan K berlaku X nilai mutlak xn dikurang x lebih kecil 1. Tadi kan epsilonnya sama dengan 1. Dari sini dari pernyataan ini dapat kita manipulasi xn sama dengan xn dikurang x tambah x, ya kan? Bisa kita manipulasi kan? Lebih kecil sama dengan menurut Kolawi atau akibat 2.3.4 yang bagian A tentang ketaksamaan segitiga. Yang berbunyi nilai mutlak A dikurang B lebih kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Sehingga untuk soal kita tadi lebih kecil sama dengan mutlak xn dikurang x ditambah mutlak x. Di sini dapat kita lihat ini tadi kan nilainya 1, ya kan? Berarti si xn ini lebih kecil 1 ditambah mutlak x. Atau kita persingkat xn, kita ambil ini. Jadi xn, mutlak xn lebih kecil 1 ditambah mutlak x. Ini untuk setiap n lebih besar sama dengan k. Jadi ini untuk n lebih besar sama dengan k. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan N yang kurang dari K? Bagaimana? Berarti pertanyaannya bagaimana dengan N yang kurang dari K? Berarti K-1, ya kan? K-2, K-3, K-4, berarti K-1 dan sebelum-sebelumnya. Kita lihat di sini, berarti ini kan tadi N lebih besar sama dengan K. Untuk N lebih besar sama dengan K, 1 ditambah mutlak X. Berarti kita di sini untuk mencari mutlak xn
lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen N. Ya kan? Ini dia kalau kita mau tunjukkan yang terbatas. Ya kan? Terbatas kan? Berarti kita pilih si M ini lah ya. Si M. Nah, kita pilih M itu apa? Suprimum dari mutlak X1, mutlak X2 sampai dengan mutlak X K-1. Ya kan? Atau untuk yang terbatas lagi 1 ditambah mutlak X. Nah, jadi maka kita peroleh mutlak Xn lebih kecil sama dengan M untuk setiap N elemen N. Jadi setelah kita membuktikan pembuktian teorema 3.2.2, terbukti juga lah teorema 3.4.5. Nah, baiklah kita masuk kepada contoh sekarang ya. Ini contoh 3.4.6. Nah, contoh yang A. Tunjukkan bahwa barisan X sama dengan min 1 pangkat N adalah divergen. Nah, untuk menyelesaikan ini, penyelesaiannya apa penyelesaiannya? Nah, pertama kita lihat apa barisannya tadi. X sama dengan min 1 pangkat N. Nah, kita membuktikan si min 1 pangkat N ini adalah divergen. Jadi akan dibuktikan X sama dengan min 1 divergen. Nah, yang pertama kita lihat adalah dia punya subbarisan ya kan? Apa subbarisan yang pertama? Untuk si X sama dengan min 1 pangkat N ini, subbarisan yang pertama adalah min 1 pangkat 2N. Nah, ini apa min 1 pangkat 2N ini? 1,1,1,1 dan seterusnya. Ini konvergen ke apa? Konvergen ke 1, ya kan? Nah, kemudian apa subbarisan yang kedua? Min 1 pangkat 2N kurang 1. Nah, ini apa berarti? Min 1, min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Ini konvergen ke min 1. Untuk itu, ini berarti kan limit yang subbarisan yang pertama ini apa? Berapa limitnya? 1, ya kan? Subbarisan yang kedua limitnya berapa? Min 1. Berarti dia memiliki limit yang berbeda, ya kan? Limit keduanya berbeda. Kita lihat kembali. Ini sesuai dengan teorema 3.4.5 yang bagian kedua, ya kan? Apabila jika X sama dengan Xn, maka X mempunyai dua subbarisan konvergen, X aksen kan dua subbarisannya kan, dengan limit keduanya tidak sama, maka dia X-nya divergen. Jadi menurut teorema 3.4.5 yang pertama, X sama dengan min 1 pangkat N adalah divergen. Sekarang contoh yang kedua yang bagian B. Tunjukkan bahwa barisan 1,1/2,3,1/4 dan seterusnya adalah divergen. Kita menyelesaikan contoh yang bagian B ini ya. Tunjukkan bahwa barisan 1/2, 3, 1/4 dan seterusnya adalah divergen. Nah, pertama kita namakan barisan ini dulu. Apa kita namakan barisannya? Barisan Y ya. Y sama dengan 1/2, 3, 1/4 dan seterusnya. Y sama dengan YN ini kan. Di mana YN? YN sama dengan N jika N ganjil. Ini YN1 sama dengan N jika N ganjil. Dan YN2 sama dengan 1/N jika N genap. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya YN1 itu sama dengan apa YN1 dari barisan ini? 1,3, seterusnya. Kan ini N-nya ganjil kan? Nah, kemudian YN2, apa YN2? 1/2, 1/4 dan seterusnya. Nah, ini kan N-nya genap kan? 24 kan genap. Nah, jadi dengan mudah kita dapat melihat bahwa si Y ini tidak terbatas kan? Dengan mudah kita lihat
Y tidak terbatas. Nah, sehingga berdasarkan teorema 3.4.5 tentang kriteria divergen yang bagian kedua, jika X tidak terbatas maka X divergen kan? Berarti kan ini tadi Y-nya tidak terbatas, maka sehingga berdasarkan teorema 3.4.5 yang bagian kedua, barisan Y sama dengan 1, 1/2, 3, 1/4 dan seterusnya divergen. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pembuktian teorema dan contoh soal. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.